Halo semua, apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Minggu kemarin saya adain giveaway untuk mata kuliah saya. Semester ini saya ngajar mata kuliah terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Nama mata kuliahnya Hongyaku Tsuyaku. Giveaway ini maksudnya adalah saya kasih hadiah ke mahasiswa yang terpilih. Hadiahnya adalah 4 jilid kamus. Satu kamus punya saya pribadi, terus ada 3 kamus lainnya adalah kamus dari dosen lain. Kamus yang saya kasih ini lumayan bagus loh. Jadi banyak banget mahasiswa yang berharap dapat. Semoga kamusnya bermanfaat. Terus minggu kemarin istri saya baca tulisan di Facebook tentang hobi laki-laki. Tulisan itu punya seorang pengacara wanita. Katanya dengan izinkan laki-laki kerjain hobinya, perempuan bisa cegah laki-lakinya itu selingkuh. Terus istri saya ingat kata-kata yang pernah saya bilang ke dia. Dulu saya pernah bilang bahwa saya naik sepeda itu untuk salurkan energi. Nah, habis baca tulisan di Facebook itu, sekarang istri saya ngerti apa yang saya pernah bilang. Istri saya selalu khawatir kalau saya naik sepeda. Tapi kayaknya mulai sekarang dia bisa sedikit tenang karena sepeda itu positif buat saya dan dia. Di pelajaran JLC minggu kemarin saya cerita kalau saya buat lagu dengan tema Hapyo ya. Beberapa hari yang lalu saya buat musik videonya dan unggah ke YouTube. Saya pakai video gratis dari situs yang namanya Pexels. Di video itu ada papan elektronik yang tampilin orang sedang ayunkan bendera. Nah, tempo ayunannya dan tempo musik saya pas banget. Hapyo, susahnya bukan main. Hapyo, tiap minggu bener ngeselin. Hapyo, cara buatnya bener susah. Jadi saya pilih video itu untuk musik saya. Habis diunggah ke YouTube, responnya lumayan bagus. Banyak mahasiswa yang suka karena isi videonya adalah isi hati mereka waktu harus buat presentasi dalam bahasa Jepang. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Kalian tahu nggak? Minggu kemarin Atta Halilintar, YouTuber paling terkenal dari Indonesia, menikah loh. Pernikahannya mewah banget. Terus Presiden Joko Widodo juga hadir di pernikahan itu sebagai saksi loh. Acara pernikahan itu diliput berbagai media dan ada live streamingnya di YouTube. Mungkin jadi salah satu acara terbesar di Indonesia ya. Waktu lihat berita itu, saya jadi ingat waktu saya nikah. Saya nikah di tahun 2006, berarti usia pernikahan saya udah sekitar 15 tahunan ya. Udah lumayan lama banget ya. Waktu itu saya masih umur 26 tahun dan masih kurus banget. Pernikahannya dilaksanakan di rumah orang tua istri di Pangandaran. Jadi waktu itu kami lakukan pernikahan dengan adat Jawa Barat. Dulu waktu di Jepang saya pernah lihat pernikahan teman saya juga. Teman saya adakan pernikahannya di Nagasaki. Waktu itu saya baru pertama kali pergi ke pernikahan orang Jepang. Dan banyak hal yang saya nggak ngerti. Salah satunya adalah tentang Goshugi. Sebelum ke Nagasaki, saya pelajari dulu tentang kebiasaan pernikahan orang Jepang, termasuk tentang Goshugi. Nah, karena waktu itu saya nggak kerja paruh waktu, pemasukan saya sedikit. Jadi, saya rencananya akan kasih Goshugi sekitar 10.000 yen. Waktu itu saya juga tahu, kayaknya jumlah itu kurang. Tapi saya nggak punya banyak pilihan. Di acara pernikahan itu, saya sudah kasih Goshugi ke penerima tamu. Tapi setelah acara selesai, teman saya kembalikan uang saya itu. Dia bilang bahwa dia tahu kalau saya nggak punya uang. Terus di acara itu saya juga nyanyi loh. Teman saya minta saya nyanyi, terus karena takut salah, jadi seminggu sebelum acara pernikahan itu, saya latihan nyanyi di karaoke sendirian loh. Waktu itu saya senang banget bisa hadir di acara pernikahan teman baik saya. Saya jadi bisa lihat dan alami sendiri pernikahan orang Jepang. Dari pengalaman itu saya bisa tahu ada beberapa perbedaan dan persamaan di pernikahan orang Jepang dan Indonesia. Nah, di video kali ini saya mau cerita sedikit tentang pernikahan di Indonesia ya. Nah, kali ini juga saya cerita berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi, ada kemungkinan kalian bisa dengar cerita yang beda dari orang Indonesia yang lain. Mohon anggap saja video ini sebagai referensi. Hal yang sama dari pernikahan di Indonesia dan Jepang sebenarnya lumayan banyak ya. Misalnya Goshugi yang tadi saya ceritain ya, di Indonesia juga ada. Kalau di Jepang kan ada istilahnya, kalau di Indonesia nggak ada. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah,
dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.